Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Kalista Maeswari dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 28. Untuk tugas bahasa Indonesia kali ini, saya ingin menceritakan tentang suatu novel yang berjudul Tulisan Sastra, karya Tenderlova. Karakter dalam novel ini terinspirasi dari boy group Korea Selatan yang berjumlah 7 orang bernama NCT Dream. Nah, di dalam novel ini, ada seorang remaja bernama Andika Sastra Gautama. Ia memiliki 6 saudara yang dijuluki Suyadi Bersaudara. Sastra sendiri memiliki seorang kekasih bernama Sahara. Namun, Sastra seringkali merasa tidak dihargai oleh Sahara. Mengapa? Karena Sahara masih terjebak dengan masa lalunya, yaitu bersama mantan pacarnya, bernama Jeffrey. Sastra pun mulai tidak tahan dan kehilangan kesabarannya. Akhirnya, ia pun berkata yang sejujurnya kepada Sahara tentang unek-uneknya selama ini. Ia pun bilang bahwa ia sering merasa tidak dihargai oleh Sahara dan masih sering dianggap sebagai Jeffrey oleh Sahara. Sahara pun menyadari kesalahannya dan merasa ia kurang bersyukur memiliki orang setulus Sastra di sisinya. Sahara pun mulai mencintai Sastra dengan sepenuh hatinya dan hubungan mereka pun berjalan dengan lancar. Suatu hari setelah Sastra pulang dari rumah Sahara sekitar pukul 10 malam, ia mengendarai motornya di jalanan yang hujan dan gelap dan sampai di suatu perempatan. Tiba-tiba Jeffrey datang dengan mobilnya dan menabrak Sastra dari arah kanan. Sastra pun terlempar dari motornya dan menghantam aspal yang dingin dan basah. Di dalam mobil, Jeffrey pun tersentak. Ia kaget. Sastra bisa sampai terlempar seperti itu. Padahal maksudnya, ia hanya ingin menjatuhkan Sastra saja, tidak sampai terlempar dari motor. Karena panik, Jeffrey pun meninggalkan Sastra di perempatan yang dingin dan basah. Jeffrey segera menuju tempat temannya untuk mengadu bahwa ia menabrak Sastra di perempatan tadi. Temannya pun panik. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Jeffrey memerintahkan agar diam saja dan tidak memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Sementara itu di perempatan, Sastra dengan sisa-sisa kesadarannya berusaha meraih handphonenya. Ia pun menelpon salah satu saudaranya yang bernama Mas Jovan. Semua saudaranya beserta Sahara dan Ibunda segera menyusul Sastra ke tempat kecelakaan terjadi. Sesampainya di sana, Sastra sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Saat di rumah sakit, semua orang panik karena Sastra dinyatakan koma oleh dokter. Saat sedang koma, Sastra bermimpi bahwa ia bertemu bapaknya, Pak Suyadi, di surga. Pak Suyadi berkata bahwa Sastra, ini sudah waktunya kamu untuk pulang. Sastra pun bingung maksudnya pulang itu seperti apa. Ternyata pulang yang dimaksud itu menyusul ayahnya di surga. Mas Jovan dan saudara-saudara yang lain termasuk Sahara dan Ibunda Sastra pun harus mengikhlaskan Sastra bagaimanapun caranya. Mas Jovan segera membimbing Sastra untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saat itu Sastra sempat tersadar beberapa menit. Setelah itu, alat mendeteksi jantung di ruangan Sastra berbunyi secara nyaring yang menandakan Sastra telah pulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kejadian itu, Sahara menjadi depresi, tidak nafsu makan, dan tidak mau melakukan aktivitas apapun karena ia merasa separuh hidupnya telah hilang, yaitu Sastra. Selang beberapa waktu kemudian, Jeffrey menyerahkan dirinya ke polisi. Ia mengaku bahwa ia yang menabrak Sastra dan ia yang meninggalkannya di perempatan, sampai akhirnya Sastra tidak dapat diselamatkan. Semua saudara Suyadi, Sahara maupun ibundanya segera menyusul ke kantor polisi. Di situ Jeffrey menangis dengan meraung-raung dan meminta maaf kepada semua orang atas perbuatannya. Namun apa boleh buat, semua sudah terjadi, Sastra pun telah pulang ke pangkuan Tuhan. Jadi yang harus dilakukan hanyalah mengikhlaskan. Sahara dan saudara-saudara dari Sastra tentu saja tidak terima, namun mereka berusaha untuk memaafkan Jeffrey karena semua telah terjadi. Tapi akhirnya Jeffrey tetap dijatuhkan hukuman penjara dan ia pun menghabiskan hidupnya dengan penyesalan.
Untuk kisah Sahara dan saudara-saudara Suyadi, semua berjalan normal dan mereka hanya bisa mengikhlaskan setelahnya dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka pun hidup seperti biasa. Menurut saya, novel ini sangat bagus karena tidak hanya berisi kisah romansa yang klise, namun juga ada bumbu-bumbu kelucuan dari persaudaraan saudara-saudara Suyadi ini. Jadi novel ini sangat cocok dibaca jika ingin mengisi waktu luang dan lain-lain. Sekian cerita saya tentang novel tulisan sastra karya dari Tenderlova. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.